Kisah misteri, cinta, dan ruang waktu. Hidup adalah misteri. Tak seorang pun yang dapat bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Di masa yang akan datang, semua adalah rahasia ilahi Robi. Masa silam, masa awalnya terasa kejanggalan dan keanehan yang kurasa dalam jiwa dan raga ini. Awal muasal terjadi, ada yang aneh, terjadi begitu saja. Berawal dari tahun 1992, di mana pada masa itu aku duduk di bangku SMP. Aku sering terkucilkan, aku sering dianggap orang aneh, bahkan tak sedikit menganggapku gila. Karena anggapan mereka aku sering ngomong sendiri dan sering menyendiri. Berawal waktu kecil umur 5 tahun. Waktu itu aku tinggal bersama kakek dan nenek di Sumedang. Kepalaku sering sakit mendadak. Aku lahir ke dunia ini tahun 1979 dari seorang ibu asli orang Sumedang, Jawa Barat, dan ayahku asli Bandung, Jawa Barat. Aku dibesarkan di Bandung. Di masa SMP, aku mulai mengenal cinta kepada seorang wanita, walaupun itu bisa dibilang cinta monyet. Masa ABG, masa yang penuh ceria dan tak memikirkan apa-apa, yang ada di pikiran hanyalah kesenangan belaka. Padahal masa itu masa yang amat sulit, perekonomian yang menimpa keluarga dan begitu sulitnya ayahku untuk mencari duit. Aku dibilang anak pendiam, susah gaul, dan tidak pernah berbaur dengan orang lain. Suatu hari terjadi tragedi, bisa dibilang lucu, tapi itu semua sangat membagongkan. Di mana saat itu waktu di sekolah, pas pelajaran kedua, aku kebelet pingin BAB. Aku berlari ke WC, tapi sialnya WC pria penuh. Aku melihat WC wanita ada yang kosong. Karena tak tahan, tanpa berpikir panjang, aku masuk melakukan hajatku. Tapi sialnya, aku lupa menguncinya. Tiba-tiba, sekonyong-konyong datang seorang masuk. Dia masuk dan membuka roknya dan sidinya tepat di hidungku. Bokongnya yang mulus putih itu menyenggol dan mendarat di mukaku. Dia tersentak dan kaget karena terburu-buru tak sadar di dalam ada aku. Dia melirik dan sontak menjerit. Tentunya aku sama kagetnya dan ketakutan. Aku refleks menutup mulutnya. Diam. Jangan teriak, nanti orang-orang tahu kita ada di dalam. Ujarku sangat panik sekali. Kenapa kamu ada di sini? Ini kan masa cewek. Maaf, sus. Tadi aku kebelet banget. WC pria penuh. Ucapku pada wanita itu yang ternyata Susi Susanti, teman sekelasku. Sekarang kamu minggir. Aku mau cebok. Begitu sadar, Susi langsung minggir dan menutup muka serta hidungnya. Setelah selesai, aku keluar dan aku kaget. Di depan pintu ada wanita murid kelas F, yaitu Tuti. Dia pun kaget dan berkata, Loh, kamu kok ada di WC cewek? "Maaf Tut, aku kebelet. Tadi WC pria penuh." Dasar sempul. Ucap Tuti lalu masuk. Begitu masuk, Tuti keheran kedua kalinya. Kamu Susi, ngapain berduaan di dalam WC sama si Jody? Kamu masuk ya? Ucap Tuti. Dan aku pun tidak tahu kelanjutannya. Aku beranjak pergi menuju kelas. Keesokan harinya terjadi kehebohan di sekolah.
Semua orang menuduhku berbuat asusila di WC bersama Susi. Aku dipanggil ke ruang BP dan diberi hukuman tidak boleh mengikuti pelajaran selama seminggu dan disuruh membersihkan WC bersama Susi. Nah, disitulah mulainya aku akrab dengan Susi. Padahal selama 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2 aku sama Susi tidak seakrab itu. Soalnya Susi orangnya pun pendiam juga, percis seperti aku. Bedanya kalau aku diamnya karena terlalu banyak disibukkan dan berinteraksi dengan para makhluk yang tak kasat mata yang sering di kehidupanku hadir hingga menggangguku dan lupa orang-orang di sekitarku. Sebulan kemudian, tak terencana dan tidak direncanakan, semua terjadi begitu saja. Ceritanya, aku mengutarakan cinta pada Susi. Tanpa aku duga, dia pun menerima cintaku. Gadis cantik yang kadang orang menjulukinya gadis dingin si Ratu Es, kini telah menjadi pacarku. Hidup adalah suatu misteri. Tak ada orang yang tahu. Sepulang sekolah aku ke parkiran mengambil sepeda. Begitu menaiki, aku merasakan perasaan buruk. Aku menangkap wajah-wajah yang sangat dikenali. Ia adalah Doni, kakaknya Tuti, yaitu murid kelas 2F yang menyukai Susi, pacarku. Sudah berulang kali menembak Susi agar jadi pacarnya, tapi Susi selalu menolaknya. Doni yang berbadan tegap dan tinggi besar mendekatiku bersama 3 temannya. Aku memandang Doni dengan rasa ketakutan. "Mau apa kalian?" Aku bertanya dengan ketakutan dan wajah pucat. Namun, kepalan tangan Doni langsung menghujam perutku. Tubuhku menjadi bengkok, dipukul bagian perut seperti itu. Sungguh sangat menyakitkan. Belum pulih dari terkejut, terasa sakit di perut. Tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di bahu kanan. Terlempar jauh sambil melilit menahan sakit di perut. Lengan terasa ngilu. Aku terbaring di tanah, merasakan tubuh terasa remuk sekali. Doni dan ketiga temannya terus memukul dan menendang. Baju acak-acakan penuh debu. Beberapa kancing baju terlepas. Doni menunduk dan memegang kasar ke arah kerah bajuku. Ia menarik hingga tubuhku terangkat sedikit. Jangan pukul lagi, Don. Udah, Don, ucapku memohon. Namun sebuah bogem mentah langsung menghantam pelipisku dan kepalaku menyamping. Pandanganku menjadi kabur. Ku pegang pipi. Ketika banyak lagi tendangan bertubi-tubi datang menghantam tubuhku, terbaring lemah dan tendangan-tendangan itu masih mengajarku. Udah, ampun. Camkan ucapanku, goblok. Bila kamu masih mendekati Susi, akan kubuat kamu menyesal seumur hidup. Ucap Doni seraya berbalik badan dan mengajak 3 temannya. Aku terbaring di tanah, tidak bergerak. Hanya dada bergerak naik turun, pertanda masih hidup. Mataku terpejam, pakaian sekolah robek dan terlihat begitu menyedihkan.